Bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut? Menurut saya, seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara. Berdasarkan kejelasan kasus, terjadinya penipuan terhadap pembuatan akte dengan cara memalsukan nama kedua orang tua ke dalam akte tersebut. Dijelaskan pada pasal 266 KUHP ayat 1, yaitu barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya. Maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal tersebut merupakan jadi faktor pendukung terkait tidak sahnya akte yang dilandasi dengan kebohongan. Karena melakukan sesuatu hal yang didasarkan dengan penipuan, pada akhirnya akan berakhir buruk. Dalam hal mendapatkan akta kelahiran anak, ayah tidak harus mencantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua. Dikarenakan anak ayah merupakan anak di luar kawin, menurut putusan nomor 46 PUU 8 2010 pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1947, maka dapat disimpulkan pencatatan akta kelahiran dapat menggunakan nama Alia karena anak di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dapat mencantumkan nama ayah kecuali terdapat bukti hubungan darah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Jika Alia tetap ingin mencantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua pada akta kelahiran anaknya, maka nama orang tua kandung tetap tercantum pada akta tersebut, diatur pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apabila akta kematian belum dibuat meski telah lewat 30 hari sejak tanggal kematian, pengurusan surat kematian masih bisa dilakukan dengan syarat-syarat berikut ini. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk almarhumah Ibu Alia. Kedua, fotokopi KTP pelapor. Ketiga, fotokopi KTP sanksi. Keempat, fotokopi akta kelahiran atau perkawinan atau SBKRI. Kelima, surat keterangan dari rumah sakit. Dan yang keenam, surat pengantar kematian dari kelurahan. Pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Proses penerbitan akta kematian pada instansi pelaksana ini paling lambat 14 hari. Lalu, Ale bisa mengambil surat ini dan menjual salah satu tanah yang dimiliki ibunya. Perbedaan kutipan akta dan surat keterangan ialah bahwasanya surat keterangan adalah surat yang menyatakan telah terjadinya peristiwa hukum. Yang selanjutnya, surat ini dapat digunakan untuk pencatatan supaya dapat didaftarkan dalam buku yang disediakan. Surat keterangan umumnya berisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat tertentu atas nama orang tertentu pula. Sedangkan kutipan akta merupakan bukti bahwa telah dicatatkan atau didaftarkan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Contohnya, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Surat keterangan dan surat kutipan akta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.